Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menilai tidak ada korelasi antara alat bukti berupa ijazah milik Peggy Setiawan dengan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penetapan daftar pencarian orang, DPO, dengan yang dilakukan penyidik pun dinilai janggal oleh Oegroseno. Pasalnya, DPO yang ditetapkan penyidik berbeda dengan nama orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui, di DPO dituliskan Peggy alias Perong sementara yang ditetapkan tersangka bernama Peggy Setiawan. Oegro menjelaskan orang yang sudah masuk ke DPO sebelumnya harus telah ditetapkan sebagai tersangka. DPO bisa ditangkap ketika dia telah mangkir 3 kali berturut-turut dari surat panggilan untuk datang ke kantor polisi. Selain itu, nama, foto serta ciri-ciri tersangka seharusnya sama dengan DPO yang telah diumumkan sehingga ketika dilakukan penangkapan tak perlu lagi mencari surat-surat berupa perihal identitasnya. Penyidik semestinya mencari dokumen atau alat bukti lainnya yang langsung mengarah ke pembunuhan dan ruda paksa yang disangkakan kepada Peggy Setiawan. Menurutnya, kartu keluarga dan surat-surat lainnya itu bukan berarti surat yang disebutkan sebagai alat bukti di dalam KUHP. Sementara itu, saksi ahli pidana dari Polda Jawa Barat, Agus Surono, menilai penetapan tersangka sah jika memenuhi 2 alat bukti. Hal itu diungkapkannya saat sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024. Alat bukti itu bisa berupa keterangan saksi, ahli dan surat. Surat berupa KTP, ijazah sekolah, rapor hingga surat kelahiran pun bisa menjadi alat bukti. Agus merujuk berdasarkan pasal 187 KUHP huruf B yang berbunyi surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan oleh pejabat berwenang dapat menjadi alat bukti. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji menyoroti Polda Jawa Barat yang tak menghadirkan saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan lanjutan Peggy Setiawan kembali digelar di PN Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024. Sidang tersebut beragendakan pembuktian dari Polda Jabar atau penyidik berupa keterangan ahli dan surat. Susno melihat hal itu bisa menjadi bumerang terhadap Polda Jabar. Saya tidak setuju, saya ini bagian dari Polri masih digaji oleh Polri. Jangan sampai adik-adik saya mengajukannya gitu. Memalukan. Malu saya, kata Susno di sebuah acara TV swasta pada Senin, 1 Juli 2024, silam. Polda Jabar tampil percaya diri dengan hanya membawa 1 ahli hukum pidana beserta surat di pra-peradilan. Saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Polda Jabar, kata Susno, tidak bisa menyatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling ahli pidana akan berkata, misalnya, apa pengertian bersama-sama? Apa pengertian dengan kekerasan? Apa pengertian malam hari, kata Susno. Susno menyindir jika ahli pidana mampu menunjuk Peggy Setiawan sebagai tersangka, maka dia tak lebih dari seorang ahli nujum. Pasalnya, ahli yang bakal dihadirkan tidak didukung oleh alat-alat bukti lain sehingga tak memperkuat Peggy sebagai tersangka. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya, ini sudah kalah sebelum tempur, ujarnya. Jidin Siagian tampak tak puas dengan jawaban Profesor Agus Surono, saksi ahli, yang dihadirkan pihak Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024, pagi. Kuasa hukum Peggy Setiawan itu meragukan keahlian guru besar ilmu hukum dari Universitas Pancasila tersebut. Para pengunjung sidang sontak tertawa mendengar komentar dari pensiunan Kombes tersebut. Jidin awalnya bertanya terkait jawaban Agus terkait apa yang harus dilakukan penyidik pertama kali dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Namun, Agus tak bersedia untuk menjawab pertanyaan Jidin Siagian. Mohon izin yang mulia karena ini domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana, saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya apa yang harus dilakukan oleh penyidik.
Saya bukan penyidik jadi saya tidak menjawab terkait pertanyaan saudara itu, jawab Agus. Jidin membiarkan kedua pertanyaan itu tak terjawab. Ia lalu kembali bertanya dengan Agus. Lagi-lagi, Agus tak bersedia menjawab pertanyaan Jidin. Ia mengatakan pertanyaan Jidin di luar konteks dari sidang pra-peradilan. Namun, Agus memberikan jawaban atas pertanyaan Jidin. Jidin pun meragukan keahlian saksi ahli tersebut. Pak ahli, saya meragukan keahlianmu kalau begini, ujar Jidin. Mendengar itu, penonton seketika tertawa dengan komentar Jidin terhadap Agus. Akun Facebook Pegi ternyata bisa dijadikan alat bukti kuat oleh Polda Jawa Barat untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Sebab menurut ahli pidana dari Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono, akun Facebook dapat dikualifikasikan sebagai alat petunjuk untuk menetapkan tersangka dalam kasus pidana. Hal itu disampaikan oleh Agus Surono saat menjadi saksi ahli dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis, 4 Juli 2024. Dalam sidang pra-peradilan itu, Agus ditanya oleh tim hukum Polda Jabar selaku termohon, terkait apakah surat-surat seperti ijazah, rapot hingga STNK kendaraan termasuk alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kualifikasi surat itu tentu ada di dalam pasal 187 KUHP dan ada beberapa dalam huruf A, huruf B dan huruf C, ujar Agus. Polda Jabar kemudian menanyakan kepada saksi ahli, soal surat permintaan grasi kepada Presiden dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016. Dalam surat tersebut, termohon menyatakan bahwa para terpidana telah menyadari sepenuhnya perbuatannya salah dan menyesal akibat dari perbuatannya itu. Terkait dengan yang surat jawaban dari Presiden yang berisi penolakan itu masuk dalam 187 huruf B-nya, ucapnya. Selain soal surat, termohon juga menanyakan soal akun media sosial Facebook yang dijadikan alat bukti oleh penyidik dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka. Jadi memang akun Facebook itu bisa saja dikualifikasi sebagaimana alat bukti, namun tidak masuk dalam kategori surat. Tapi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk meskipun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam pemeriksaan pokok perkara, jawab Agus. Kemudian akun Facebook itu nanti terkonfirmasi atau terverifikasi oleh ahli yang berkaitan dengan digital forensik misalkan, maka itu bisa saja sebagai dokumen atau informasi yang sifatnya elektronik dan bisa dikualifikasi sebagai alat bukti, tambahnya. Sosok Pegi Setiawan Cianjur masih jadi sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tak sedikit orang menduga jika Pegi Setiawan Cianjur otak pembunuhan yang membuat Vina dan Eki tewas. Sebenarnya Pegi Setiawan Cianjur telah berupaya memberi klarifikasi dan bantahan. Hanya saja publik masih meragukan segala bukti data diri yang dimiliki Pegi Setiawan Cianjur. Baru-baru ini, Pegi Setiawan Cianjur memberi bukti baru. Tak tanggung-tanggung, Pegi Setiawan Cianjur menghadirkan langsung ibu kandungnya yang bernama Elisna. Adapun alasan Pegi Setiawan Cianjur memperkenalkan ibu kandungnya itu untuk membuktikan jika dia bukan anak Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Pegi Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya, karena ada masalah dengan Vina, jadi Pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya.